Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kembali kita akan bahas tema HyperOS 2. Dan saya minta maaf buat teman-teman kemarin yang udah unsup ya, karena mungkin kita sekarang ini jarang banget tema ataupun memberikan rekomendasi tema untuk MIUI. Karena emang aku akui sendiri ya, emang belakangan ini kita jarang banget ya update tema-tema terbaru untuk MIUI. Karena emang jujur aku sendiri agak sedikit kesusahan ya untuk cari tema-tema MIUI, karena sekarang ini tema-tema yang terbaru itu ya kebanyakan untuk HyperOS. Karena nih aku juga masih ada tema untuk MIUI, ada ya device yang masih menggunakan MIUI, dan di beberapa hari ke belakang aku scroll itu jarang banget nemu tema untuk MIUI yang terbaru. Kalaupun ada, itu temanya udah nggak kompatibel untuk MIUI yang aku gunakan. Jadinya emang sekarang ini aku lebih banyak bahas tema untuk HyperOS. Dan oke nih, sekali lagi saya minta maaf ya buat teman-teman yang udah unsup, nggak apa-apa ya yang udah unsup, karena sekarang ini aku udah jarang banget bahas tema untuk MIUI. Dan oke nih, sekarang kita lanjut untuk bahas tema HyperOS. Di video kali ini kita punya dua rekomendasi tema HyperOS. Ini temanya konsepnya simple ya, walaupun emang nggak tembus secara keseluruhan, tapi untuk di HyperOS yang saya gunakannya, HyperOS versi yang terbaru ini sebagian sistem udah tembus ya. Dan saya yakin untuk di HyperOS versi yang sebelumnya ataupun versi di bawah yang saya gunakan, ini temanya tembus secara keseluruhan. Dan oke nih, sebelum kita masuk untuk ke rekomendasi tema pertama, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, atau nyalakan juga notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang pertama. Untuk rekomendasi tema pertama, kalian bisa mencari tema ini dengan judul Skycraper ya. Ukuran file dari tema ini 15E 19,5 MB ya. Dan desainer dari tema ini dari Indonesia, Romi Fahru Ramdhani ya. Dan ini waktu di MIUI dia temanya jempolan banget nih. Temanya keren-keren banget waktu di MIUI, dari MIUI 12, MIUI 13, bahkan untuk MIUI 14. Ini tema-tema dari keluaran dari Ramdhani ya, Romi Fahru Ramdhani ya, itu keren-keren banget. Dan sekarang dia udah masuk ke tema HyperOS. Dan oke nih, tema ini bisa kalian temukan dari region Indonesia ataupun dari region India. Tapi ya seperti biasa, biar kalian lebih gampang, nanti untuk link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Disclaimer terlebih dahulu, untuk di bagian home screen, di sini untuk wallpaper-nya nggak aku ganti ya. Ini masih wallpaper bawaan dari temanya. Dan untuk wallpaper-nya juga lumayan keren. Untuk icon back pada tema ini secara keseluruhan semuanya berubah. Walaupun untuk ikonnya emang nggak berubah semua ya. Tapi paling nggak untuk bentuk di sini semuanya udah berubah. Untuk di bagian control center pada tema ini sayangnya di sini belum ada perubahan, dan tema ini kompatibel di dual mode ya, light mode dan juga dark mode. Untuk di bagian papan telepon, kontak, dan juga aplikasi pesan sistem, sayangnya tema ini nggak ada perubahan ya. Dan di bagian atas ini kalian bisa lihat untuk widgetnya ya, dia widget ala-ala One UI ya, ala-ala One UI. Ini widgetnya simple tapi komplit ya, ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Dan di sini juga ada arah mata angin juga, dan ada kecepatan dari anginnya juga. Ini komplit banyak, walaupun untuk widgetnya dia simple banget. Untuk di bagian notifikasi bar, tema ini juga nggak ada perubahan. Dan oke nih, kayaknya kita langsung lihat untuk di bagian setelan ya. Sayangnya untuk di bagian setelan juga tema ini nggak ada perubahan. Coba kalian tulis di kolom komentar kalau kalian masih menggunakan tipe HyperOS yang di bawah saya gunakan ya. Ini saya gunakan versi di 2.2 ya, 2.0.2 ya. Kalau kalian masih menggunakan versi di bawahnya, apakah tema ini memang tembus di bagian sistem atau emang benar-benar nggak tembus ya, walaupun di HyperOS versi yang di bawah yang saya gunakan. Dan oke nih, untuk di bagian control center pada tema ini udah ada perubahan ya, dia udah transparan gitu. Dan untuk control centernya dia boncel gitu, walaupun emang di bagian pertamanya dia masih menggunakan control center tipe lawas ya, ataupun tipe standar gitu. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke nih, untuk di bagian lock screen di sini keren ya, ada widget yang cukup simpel ya, widget jam, hari, dan juga kalender aja tanpa ada perakiran cuaca. Di bagian bawah sini ada dua shortcut aplikasi ya, aplikasi center dan juga aplikasi untuk ke kamera. Dan di bagian sini ada geser untuk membuka ya, kalian bisa menggeser, ataupun untuk di bagian fingerprint di sini ada animasinya gitu ya. Oke, palingnya untuk di bagian lock screen cuma itu aja, nggak ada shortcut aplikasi ataupun widget lainnya. Cuma ada widget seperti aja. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema simple yang kedua. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang kedua. Kalau untuk tema yang kedua ini ala-ala liquid glass ya, tapi ini temanya keren. Untuk icon pack-nya dia keren ya, nggak kayak tema-tema iOS ya. Dan untuk di bagian widgetnya juga cukup simpel. Disclaimer terlebih dahulu, untuk wallpaper yang di bagian lock screen nanti udah diganti ya. Tapi untuk wallpaper di bagian home screen ini masih bawaan. Kenapa aku masih menggunakan wallpaper bawaan di bagian home screen? Karena untuk pergantian wallpaper di bagian home screen itu caranya simple banget ya. Tinggal kalian ganti aja wallpapernya seperti biasa, nggak ada yang perlu kalian setting. Oke, di bagian atas ini ada widget yang cukup simpel, widget jam, hari,
kalender, dan nggak ada perakiran cuaca ya. Untuk icon pack-nya secara keseluruhan dia berubah semuanya. Untuk icon pack-nya berubah. Dia ada kayak semacam animasi-animasi, bukan animasi ya, ada sentuhan-sentuhan ke gelas-gelasan gitu. Ini keren ya. Dan ini untuk icon pack-nya udah aku hilangkan untuk labelnya ya, biar terlihat lebih simpel aja. Untuk di bagian control center pada tema ini ada perubahan. Indikator baterai dan juga bar sinyal tema ini juga ada perubahan, dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oh ya, tema ini juga compatible untuk di dual mode ya, light mode dan juga dark mode. Untuk di bagian papan telepon pada tema ini sayangnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Secara keseluruhan juga semuanya sama ya, nggak ada perubahan seperti halnya tema yang pertama tadi. Jadi untuk di bagian papan telepon, kontak, aplikasi pesan sistem di sini nggak ada perubahan. Untuk di bagian setelan pun sama ya, di sini juga sama, nggak ada perubahan. Dan di sini HyperOS yang aku gunakan itu versi 2.0.5. Jika kalian menggunakan versi yang di bawah ini, coba kalian tulis di kolom komentar apakah tema ini benar hanya tembus di bagian sistemnya, nggak secara keseluruhan, atau emang tema ini benar-benar nggak tembus ya untuk di bagian sistem. Kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Untuk di bagian kontrol volume pada tema ini udah ada perubahan ya. Di bagian pertama di sini transparannya, tapi sayangnya jika kita export chip ini dia untuk kontrol volumenya baku ya, ataupun nggak transparan gitu. Dan ini nggak semua ya, ada beberapa tema yang transparan juga. Kemarin aku udah sempat bingung ya, aku pikir emang untuk HyperOS yang terbaru itu untuk di bagian kontrol volumenya dia baku ya, nggak transparan, tapi ternyata kemarin ada tema yang transparan. Itu agak sedikit lega hatiku. Jadi aku pikir emang untuk HyperOS yang terbaru itu untuk di bagian kontrol volumenya dia emang nggak transparan gitu, tapi ternyata ada beberapa tema kemarin yang udah pernah kita review itu transparan juga. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen-nya. Ya, ini wallpaper yang udah aku ganti ya. Dan untuk link download wallpapernya seperti biasa nanti aku sertakan di kolom deskripsi. Di bagian bawah sini ada widget yang bisa kalian custom ya. Ada beberapa widget, ada widget jam, hari, dan juga kalender. Dan ada secondary widget ya. Dan di bagian bawah sini juga ada shortcut untuk ke center dan juga kamera. Dan di sini ada animasi untuk fingerprint dan ada geser ya. Ini untuk gesernya bisa kalian kostum. Caranya bisa kalian tap di bagian sini. Kalian bisa kostum untuk tampilan di bagian widgetnya. Pilih di bagian kostum musik ya, ini untuk musik, dan untuk kostumis lock font ya, ini bisa kalian pilih ya. Sayangnya untuk pilihannya di sini nggak ada gambarnya, dia cuma titik-titik aja. Kalian raba-raba aja ya. Ini untuk yang di bagian bawah ya. Nah tuh, dia bagian bawah bisa kalian kontak-kanti seperti ini. Dan ini banyak banget untuk pilihannya ya. Ada yang hello juga nih, ada hello juga. Dan jika kalian untuk pilih di bagian style ya, ini style widgetnya yang bagian atas ya. Tuh, style widgetnya di bagian atas. Ada widget yang seperti ini, dan ini lumayan banyak untuk pilihannya ya. Aku suka yang bagian ini ya. Dan untuk yang di bagian alpha ya, ini untuk widget yang di bagian bawahnya ya, ataupun saturasi ya, saturasi warnanya bisa kalian cerahkan seperti ini, ataupun kalian agak diredupkan gitu ya, biar agak transparan gitu. Dan untuk di bagian sini nih, ini widget yang di bagian bawah ya, yang tadi. Dan ini ada widget yang di sebelahnya. Nah, tuh widget sebelahnya bisa kalian kontak-kanti juga sama ya. Tuh, untuk pilihannya juga lumayan banyak, ada perakiran cuaca. Dan kalau kalian pengen simple, cukup hello aja. Ini ada kak, ada ya bang. Nah, ada kak, ada bang ya. Ada nih. Jika kalian pengen hello aja ya, atau misalkan pengen seperti ini bisa ya. Nah, di bagian bawah sini, ini shortcut yang ada di bagian bawah tuh. Bisa kalian tukar ya, mau posisinya mau yang kamera di sebelah kanan atau kamera yang di sebelah kiri. Kalau kamera yang sebelah kanan kalian bisa kamera sebelah kiri, kalian bisa pilih yang seperti ini. Nah, itu nanti posisi kameranya dia ada di sebelah kiri. Ini agak susah nih. Keluarnya agak susah. Oh, ini ya. Oke, untuk di bagian sini untuk saudade ya, ini kalian bisa aktifkan ya, atau ini ya, tuh untuk widget jam ya, widget kalender ya, widget kalender tuh, widget kalender. Dan di sini juga sama ya, ini untuk shortcut yang di bagian bawah ya, bisa kalian aktifkan atau kalian nonaktifkan gitu. Oke, gitu aja. Dan kalau kalian ingin kostum lebih banyak lagi, kalian masuk ke bagian setelan tema. Kemudian kalian pilih di bagian kostumisasi ya, kostumisasi, terus pilih di bagian ini ya, di bagian gaya kunci. Terus pilih di bagian setelan kostumisasi ya. Oke, di bagian sini nih, untuk di bagian lock screen-nya kalian kostum ya. Nah, ini bagian kostum ya. Kalian pilih di bagian kostum untuk lock screen wallpaper-nya. Pilih di bagian kostum, kemudian kalian pilih wallpaper-nya. Seperti biasa kalian pilih di bagian galeri ya. Terus kalian pilih wallpaper mana yang mau kalian gunakan nih. Oke, sebagai contoh di sini aku ganti wallpaper-nya biar kalian lebih jelas ya. Aku ganti dengan wallpaper yang ini nih. Aku ganti dengan wallpaper yang ini. Terus kalian scroll ke atas nih, kostumisasi di bagian lock screen ya. Kalian bisa otak-atik sendiri lah untuk kostumisasi di bagian lock screen. Oke, ini di bagian kostum tag ya, yang tulisan tadi geser, ini bisa kalian kostum dengan geser sekarang, geser ke atas, misalkan nih, geser ke atas, Oke,
kayak seperti itu. Dan kita coba lihat untuk di bagian lock screen. Nah, ini wallpapernya udah ganti ya. Dan di bagian bawah sini tulisannya juga jadi geser ke atas tuh. Jadi geser ke atas gitu. Oke, caranya simple banget dan juga keren ya. Ini keren ya. Dan oke nih, tema ini juga udah ada animasi di bagian botting ya. Ada botting animasinya. Kita coba ya untuk botting animasinya. Karena barusan untuk di bagian kostumisasi itu tema ini udah ada botting animasinya, dan aku sendiri untuk botting animasinya belum begitu tahu ya, ini untuk botting animasinya keren apa enggak. Mudah-mudahan sih keren untuk botting animasinya, karena sekarang ini udah jarang banget tema yang ada botting animasinya, jarang banget tema yang ada botting animasinya. Kebanyakan tema sekarang ini jarang ya ada botting animasinya. Kalau zaman dulu waktu di MIUI 14, MIUI 12 ataupun MIUI 13 itu untuk botting animasinya keren-keren banget ya, untuk botting animasinya keren-keren. Dan kayaknya nggak ada sih. Kayaknya nggak ada deh, kayaknya nggak ada botting animasinya tuh, nggak ada ya. Dia kayak gini ya untuk botting animasinya, HyperOS gitu ya. Xiaomi Hyper ya, Xiaomi HyperOS ya. Nah, ini keren ya untuk botting animasinya ya. Nah. Dan oke, itu tadi 2 rekomendasi tema keren untuk HyperOS, tema simple ya, tema simple, walaupun emang nggak tembus secara keseluruhan baik untuk di bagian sistem ataupun di aplikasi-aplikasi sekunderi ataupun aplikasi pihak ketiga. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Kalau kalian punya rekomendasi tema lain, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Next video nanti kita akan review temanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.